puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu. Bagaimana saya ini sudah sangat-sangat merindukan anak-anakku sekalian, para santri, santriwati, para santri-santriyah, yang mana beberapa lama kemarin saya tidak berada di pondok. Setelah sampai di pondok ternyata Masya Allah ada hal yang di luar dugaan bahwa terjadi wabah seperti ini, sehingga begitu sampai di pondok saya tidak mendapati lagi anak-anak di pondok pesantren. Maka malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu. Di malam ini saya cuma mau, andai kata ini bisa bertatap muka langsung, bertemu langsung, tentu saya akan memeluk anak-anakku sekalian, tentu saya akan menciumi anak-anakku sekalian, ini kening-kening anakku. Betapa rindunya saya kepada anak-anakku sekalian. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cuma bisa bertemu dalam waktu yang seperti ini. Anakku sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai makhluk yang terbaik, sebagai manusia. Allah tidak jadikan kita sebagai makhluk yang lain, bukan diciptakan sebagai hewan, bukan diciptakan sebagai tumbuh-tumbuhan, bukan diciptakan, tetapi Allah jadikan kita khairul makhluqat, sebagai khair, terbaik dari semua makhluk itu, dijadikan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita lagi, bukan saja sebagai manusia, tetapi Allah memilih kita menjadi seorang Islam. Bahwa betapa banyak manusia yang ada di dunia ini tetapi mereka tidak dapatkan hidayah. Di dalam hati mereka tidak ada agama yang mulia, ini agama Islam. Dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Kemudian bertambah lagi kesyukuran kita, Allah jadikan kita manusia, Allah jadikan kita sebagai umat Islam. Allah jadikan kita orang-orang yang belajar mengajar. Dalam artian Nabi katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka seorang pelajar, seorang yang mengajar agama ini, mengajarkan Quran, kemudian belajar Al-Quran, sesungguhnya dia berada pada kedudukan yang paling mulia di dalam agama ini. Dalam diri satu orang, kalau dia sebagai seorang umat, kalau dia adalah umat, maka dia adalah umat khairu, umat yang terbaik, khairu ummah. Dan kalau dia seorang pribadi, diajarkan Al-Quran, maka dia adalah sosok yang terbaik. Kita adalah khairu ummah, kemudian menjadi sosok terbaik karena belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ini satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap manusia, hanya diberikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan pemahaman agama. Oleh karena itu anakku sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk apa? Untuk apa kita belajar? Untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita belajar? Untuk kita kenal Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Ini maksud kita pertama belajar, bagaimana yakin kita kepada Allah ini benar. Iman kita kepada Allah itu benar. Karena kalau iman ini sudah masuk ke dalam hati kita, keyakinan kita tahu ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka nanti kita akan mudah untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi mudah, baca Quran menjadi mudah, ya, berzikir menjadi mudah, tahajud menjadi mudah. Semua amal-amal agama menjadi mudah, bukan saja mudah. Ketika iman ini kuat di dalam hati kita, halawatul iman, keimanan itu manis di dalam hati kita, dalam jiwa kita ini, maka akan datang apa? Ladzatul ibadah.
akan datang kelezatan dalam beribadah, lezat dalam membaca Quran, lezat dalam berzikir, lezat seperti mana orang yang makan, dia merasakan kenikmatan, makin dia makan dia rasakan kelezatan. Begitulah seorang yang beriman itu dalam melaksanakan perintah Allah, maka dia tidak merasa terbebani. Ketika disuruh ngaji, dia tidak merasa memang ini adalah kesenangannya, ini hobi dia. Masya Allah. Maka Allah, anakku sekalian yang berada di rumah ini, kalau ternyata sampai di rumah malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat, malas dalam ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya iman ini turun, keyakinan pada Allah ini turun. Dan ini bahaya, ini fatal, bahaya sekali. Ketika satu orang tidak punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya iman yang benar dalam dirinya, maka tentu dalam amal-amal kesehariannya akan menjadi lemah, salatnya akan menjadi lemah, baca Qur'annya akan menjadi lemah, akhlaknya menjadi buruk. Anakku sekali, makan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua santri yang ada di rumah, kita sama-sama berusaha setiap hari, setiap saat perbaharui iman. Jaddidu imanakum. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua untuk apa? Untuk memperbarui keimanan senantiasa. Kenapa? Karena iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Dia akan yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Maka bagaimana ini menaikkan iman? Hati itu berkarat. Hati itu juga berkarat. Tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati itu akan berkarat seperti mana besi yang idza asabahul ma, seperti mana besi yang terkena oleh air. Besi kalau dia kena air kan berkarat. Begitu juga hati kita ini, kalau tidak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan Quran, tidak diisi dengan halal zikrullah, dia akan berkarat. Berkarat seperti berkaratnya hati. Ketika satu orang melakukan satu dosa, maka satu bintik hitam masuk ke dalam hatinya. Dia melakukan satu lagi dosa, dia masuk lagi. Melakukan dosa lagi, maka bintik hitam itu akan masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya akan menjadi gelap. Hatinya menjadi gelap. Maka kalau orang sudah hatinya menjadi gelap, maka yang baik pun akan menjadi buruk, yang buruk menjadi kelihatan baik. Yang hak tidak nampak lagi hak, yang batil tidak nampak lagi batil. Hak dan batil sama saja benar. Dosa bagi mereka orang yang gelap hatinya, dosa yang dilakukan oleh orang yang gelap hatinya seperti ada lalat yang hinggap di hidungnya, cuma bisa digoyangkan sedikit akan. Tapi orang yang masih ada iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan naik dengan ketaatan dan dia akan turun dengan kemaksiatan. Kalau dia taat maka naik iman dia. Setiap satu ketaatan, satu amal saleh yang dia lakukan, maka akan timbul nur, cahaya dalam hati. Cahaya. Maka Nabi katakan, sahabat mengatakan, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apakah pembersih hati itu? Ketika hati itu berkarat, itu seperti mana besi berkarat bila terkena air. Apa pembersih hati itu? Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Qala tilawatul Quran, zikrullah wa tilawatul Quran. Zikrul maut wa tilawatul Quran. Senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa ingat mati. Tadi sore sempat ziarah-ziarah ke kuburan, lihat-lihat. Pergi ziarah kubur. Perlu datang ziarah kubur untuk apa? Untuk mengingatkan kita, perbaiki hati kita bahwa kita ini bukan orang dunia, kita orang akhirat. Bahwa kita hari ini bukan tempat tinggal kita di dunia, tapi tinggal kita adalah akhirat. Syurga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman, cita-cita mereka adalah akhirat. Syurga Allah, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesannya di sana nanti. Karena Allah sudah menyampaikan, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab dunia ini, faman zuhziya 'anil nar,
siapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka ini orang yang sukses, ini orang yang berjaya, ini orang yang... Maka perlu senantiasa kita perbaharui iman kita. Jadidu imanah. Nabi katakan, jadidu imanah. Perbaharui iman-iman kalian. Maka sahabat mengatakan, wa majila'uha ya Rasulullah. Apakah itu pembersih hati itu? Apa pembersihnya hati? Supaya jangan hitam, sama jangan gelap, supaya jangan ini berkarat ini hati ini. Maka dikatakan, perbanyaklah ingat mati dan senantiasa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah itu Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran nanti akan datang, nanti memberi syafaat di akhirat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya ahlul Quran, antum ahlullah wa khassatuh. Wahai orang-orang yang mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, antum itu adalah ahlullah. Kamu adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, adalah orang-orang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ingat kematian. Ingat mati. Ingat mati. Kalau saya buat seperti ini, datang mati bagaimana? Kalau saya lagi bermaksiat, datang kematian bagaimana saya? Kalau saya sementara jalan keluar dengan bukan muhrim saya, bagaimana saya? Kalau saya sementara tidak salat, bagaimana saya? Kalau saya mati seperti itu. Kalau saya lagi di bioskop mati, bagaimana? Karena na'udzubillah min dzalik. Kalau saya sementara jalan-jalan kemana-mana, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada wanita-wanita, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Bukan waqurna. Ya, banyak orang mengatakan itu corona, bukan. Dan tinggallah kamu di rumah-rumah kalian, dan janganlah engkau berhias-hias seperti hias-hiasnya orang-orang jahiliyah. Tinggal di rumah. Kalau saya sementara baca Al-Quran, datang kematian. Kalau saya datang ta'lim, datang kematian. Kalau saya sementara sholat berjamaah, datang kematian. Kalau saya sementara azan, datang kematian. Kalau saya sementara tahajud, datang kematian. Kalau saya sementara berkhidmat kepada orang tua, datang kematian. Mata itulah semulia-mulia kematian. Kalau saya sementara berjuang, datang kematian. Kalau saya sementara berdakwah, datang kematian. Kalau saya sementara ta'lim, datang kematian. Kalau saya sementara mengangkat senjata, mengangkat pedang, datang kematian. Maka tentulah kematian-kematian itu dikatakan husnul khatimah. Dan tentu itu menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, serta anakku yang di rumah, ya Allah, ini menjadi tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan maksud hidup kita. Dunia ini bukan menjadi harapan dan tujuan dan cita-cita kita. Bagi orang beriman, dunia ini mazratul akhirah. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempatnya kita menanam, berbuat. Dan akhirat tempat kita memetik hasil dari itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang berbuat satu kebaikan sebiji dzarrah, kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan. Allah perlihatkan, kemudian Allah balas. Faman ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat satu keburukan sebiji dzarrah, Allah perlihatkan dan Allah balas. Ketakutan bagi orang beriman itu adalah sebab kita tidak tahu amal kita yang diterima atau tidak. Sementara dosa kita pasti akan ditanya. Dosa kita ini pasti akan ditanya. Sementara kita tidak tahu amal kita diterima, dan istighfar kita, taubat kita diterima atau tidak. Yang jelas dosa-dosa itu sudah tersimpan. Nah sekarang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perlu terus kita berusaha memperbaiki diri kita. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang
Yang rugi nanti di akhirat. Rugi nanti di akhirat. Kita punya apa-apa di dunia ini, kalau tidak menghubungkannya dengan akhirat, maka kita orang yang paling rugi di dunia. Kita punya kekuatan dan tidak menghubungkan kekuatan kita dengan akhirat, rugi kita. Kita punya harta di dunia dan tidak menghubungkan dengan akhirat. Kita punya rumah tidak dihubungkan dengan akhirat. Kita tidak punya anak, kita punya anak kemudian tidak dihubungkan dengan akhirat. Kita punya harta benda kemudian tidak kita berikan untuk akhirat. Maka kita orang yang rugi. Sebab apa yang kita miliki di dunia kita akan tinggalkan. Apa yang akan kita bawa ke akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Maka anakku sekalian, berbaik-baiklah. Mumpung kalian ada di rumah, orang tua pun banyak hikmah yang terjadi setelah kita tidak mau bicarakan tentang hal-hal sebab ini tidak memotivasi kita. Kita tidak mau bicarakan tentang ada keadaan-keadaan ini. Setiap hari yang dibaca tentang perkara itu saja. Kita bicara tentang satu makhluk yang kecil dan kita lupa dengan yang menciptakan makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, kita senantiasa bicarakan dengan makhluk yang kecil sekali. Dan kita lupa membicarakan keagungan Allah yang maha besar, pencipta, pemelihara. Dan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali itu semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua makhluk ini yang ada di langit, yang ada di bumi. Semuanya bertasbih. Pohon-pohon bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih, hewan-hewan bertasbih, yang kelihatan bertasbih, yang tidak kelihatan dari makhluk Allah pun bertasbih. Semua bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalaupun corona itu adalah makhluk, maka dia pasti bertasbih kepada Allah. Maka tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bergerak. Kalau tidak Allah izinkan bergerak, maka dia tidak akan bergerak. La yataharraku syai'an illa biiznillah. Tidak bergerak segala sesuatu kecuali atas izin Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Kalau seluruh jin dan manusia berkumpul untuk berikan satu mudarat kepada satu orang, tapi Allah menginginkan kebaikan manfaat, maka manfaat yang datang. Kalau satu orang di seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, maka tidak akan datang manfaat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengendaki manfaat. Hadirin makna ini yang perlu senantiasa kita bicara, sehingga kita tawajuh kepada Allah. Hidup mati sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita mau hidup dalam kemuliaan dan kita mau mati dalam kemuliaan. Mati dengan hidup dengan iman dan mati dengan iman. Mati dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anakku sekalian, para orang tua santri yang ada di rumah, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Sekarang masanya uzlah. Masa-masanya kita uzlah. Tinggal di rumah-rumah kita. Seperti mana Rasulullah SAW dulu uzlah di Gua Hira. Maka sekarang kita waj'alil buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumah kalian ini sebagai kiblat. Maksudnya jadikan rumah-rumah kalian itu adalah tempat untuk perbaikan diri Islam. Bersama dengan anak kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita. Hidupkan amal di rumah. Sebab kalau kita tidak buat amal soleh, akan kita juga buat amal, tetapi nanti amal yang salah. Kalau kita tidak buat kebaikan, maka juga akan kita lakukan satu keburukan. Kalau tidak lakukan hak, pasti akan datang yang batil. Kalau kita tidak lakukan ketaatan, nanti akan datang. Sebab ahlul hak dan ahlul batil, kebatilan dan hak ini senantiasa bertabrakan. Kalau kekuatan batil lebih kuat daripada hak, maka terkalahkanlah yang hak. Tapi kalau kekuatan hak ini lebih kuat, maka kebatilan. Hidupkan taklim di rumah masing-masing. Hidupkan sholat. Ya. Kalau di masjid itu tidak ada orang muazzin, anakku jadi muazzin. Di masjid itu tidak ada yang imam, anakku yang menjadi imam. Jangan sampai masjid terkunci, tidak ada orang sholat di tempat itu, semua kampung akan berdosa.
kamu yang imam, kamu yang salat. Kecuali kalau memang itu ternyata di kampung itu sudah ada wabah, dan jelas ada wabah, maka. Dan kalaupun itu di masjid itu tidak ada lagi, terkunci itu masjid karena ada wabah, dan tidak ada yang muazzin kecuali antum, azan, salat di situ, azan di situ, hidupkan, takbirkan, agungkan di tempat itu, besarkan. Sehingga keadaan-keadaan yang ada sekarang ini, semua orang berpikir, tidak berpikir bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan, ini waktu sudah habis. Insyaallah kapan-kapan kita akan lanjut lagi. Saya berharap bahwa anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah yang memperhatikan anak kita, ya, saya sangat menyayangi anak-anak ini. Banyak hikmah yang terjadi dengan adanya dan tinggalnya anak-anakku dan orang tua membina, membimbing langsung anak-anak di rumah. Setidaknya bisa mengetahui bagaimana kondisi anak itu di rumah. Apa yang terjadi kondisi anak itu di rumah, begitulah kondisi kira-kira yang mereka di pesantren. Kalau mereka cepat bangun, itu tandanya memang anak ini. Kalau mereka susah bangun, begitulah mereka harus dibangunkan. Kalau ternyata di rumah itu mereka agak susah untuk pergi sholat, begitulah kami mengarahkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka perlu kadang-kadang perlu dengan kelembutan, kadang-kadang perlu dengan sedikit keras, ya. Kadang-kadang perlu dengan suara yang lembut, kadang-kadang perlu dengan suara yang agak keras. Kadang-kadang seperti itu. Maka bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang menjadi murabbi, pengganti dari kami ustaz-ustazah yang ada di sini, murabbiyah, pengganti. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan suasana Allah Subhanahu wa taala angkat. Ya. Sebab kalau ini keadaan ini, amal-amal kita baik, kalau amal-amal kita yang baik ini, amal-amal soleh yang kita lakukan itu baik, maka yang naik ke langit akan baik. Kalau amal soleh yang naik ke langit itu baik, maka insyaAllah dari langit pun akan turun kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita buat amal yang buruk, keburukan-keburukan, dan ini sudah depan mata kita, bagaimana semua keburukan sudah nampak di depan mata kita, kemaksiatan, keburukan, keingkaran, fahsya, mungkar terjadi di depan mata kita. Kita melihat keadaan seperti itu, tidak sanggup kita, ya. Zaman yang akhir, zaman fitnah. Kalau itu terjadi, amal-amal buruk ini yang kita lakukan, auzubillah min dzalik, maka yang naik ke langit pun adalah amal-amal yang buruk. Kalau yang naik ke langit adalah amal yang buruk, tentu yang turun ke bumi pun perkara-perkara yang buruk. Maka kita sama-sama kembali kepada Allah. Taubat, anakku santri putri, jaga aurat sebaik-baiknya. Kalian adalah mutiara, bukan pisang goreng. Seperti yang sering saya sampaikan, kalian adalah mutiara, bukan pisang goreng. Pisang goreng dijual di pinggir-pinggir jalanan sana, di pinggir orang semua bisa beli. Tapi mutiara tidak, anakku sekalian. Mutiara hanya berada di bawah, diambil ketika diperlukan, dan diambil dengan orang-orang yang punya kemampuan. Di bawah, di dasar laut, berada dalam tempat yang paling aman, terjaga, terpelihara. Setelah diambil dengan kehati-hatian. Setelah diambil, diletakkan di etalase di tempat-tempat yang mahal, di tempat-tempat yang mewah. Kenapa? Karena dia mulia. Tapi kalau perempuan ini sudah tabarruj al-jahiliyah, berhias-hias seperti hiasnya orang-orang jahiliyah, bergaul ke sana kemari dan macam-macam, nauzubillah min dzalik, anakku sekalian, maka seperti pisang goreng, dibuka auratnya, kelihatan auratnya, maka dijual di sana sini, harganya tidak seberapa. Nauzubillah min dzalik. Kalian adalah anakku, adalah santri-santri Darul Aman, laki-laki pejuang, laki-laki, ya, kuatlah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di rumah, kuat dalam pertahankan imannya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, perhatikan anak-anak kami di rumah. Semoga mereka bisa istiqamah menjalankan perintah Allah, menjaga agamanya, menjaga dirinya, ya, sehingga amal-amal yang baik itu akan baik insyaallah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita
bisa mendapatkan Ramadan ini, bisa melaksanakan tarawih, bisa mendengar dikumandangkan suara azan, suara takbir, orang berbondong-bondong salat berjamaah kembali, orang berbondong-bondong mengaji kembali, suasana agama diwujudkan kembali, maka kita sangat merindukan keadaan itu. Hari ini tidak bisa kita buat itu, maka kita rindukan. Insya Allah kalau Allah sudah buka ini semua nanti kita akan dapatkan kemuliaan dan kebaikan-kebaikan itu kembali. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian, kemudian yang saya mau sampaikan sekali kepada anakku putra maupun putri yang punya grup-grup WhatsApp yang tergabung dengan laki-laki dengan perempuan, Farid, pisahkan diri kami. Kalaupun ada seperti itu, maka kirimlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa agama, ataupun gambar-gambar yang kebaikan. Jangan membuat bicara-bicara yang haram, gambar-gambar yang haram, ataupun perbuatan-perbuatan yang haram, ya, karena semuanya nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, saya kira ini saya merindukan anakku sekalian, saya merindukan daripada kalian semua. Kalaulah bukan karena seperti ini, tentu saya akan mengharapkan anakku balik semua ke pondok. Tentu saya mengharapkan anakku semua balik ke pondok, untuk sama-sama kita berjuang di pesantren, untuk sama-sama kita belajar, mengajar, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan nilai kami dengan dunia, anakku sekalian. Jangan nilai kami dengan apa-apa, wahai Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Jangan nilai kami dengan dunia. Jangan nilai kami sedikit pun dengan dunia ini. Jangan nilai kami. Ini pengabdian. Ini pengabdian. Ini khidmat untuk agama. La as'alukum alaihi min ajr. In ajra illa 'ala Allah. Kami tidak mengharapkan imbalan dan ganjaran dari manusia. Ganjaran dan imbalan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu kembali cepatnya, insyaallah, secepatnya insyaallah, supaya kita bisa kembali melaksanakan apa-apa yang biasa kita laksanakan di pondok pesantren. Doakan kami di pesantren, terutama saya, ya, terutama dengan ustaz-ustaz yang lain, diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur dalam kebaikan. Tapi kalaupun memang singkat dan ini pertemuan kita yang terakhir, maka insyaallah kita ketemu nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, orang Urdu mengatakan dunia में काम kubur में आराम और jannat में ni'am. Dunia ini tempat kita beramal, memperbaiki diri, memperbaikan kerja. Kubur tempat kita istirahat, dan syurga tempat kita merasakan segala kenikmatan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah datang dari saya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan selanjutnya pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.